Shalom, kekasih Kristus, kita berjumpa kembali di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam program Tuhan adalah Gembalaku melalui Gereja Bethel Indonesia Jemaat Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saudara, saya Pendeta Yonatan Hintoro. Sebelum kita diberkati kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita menundukkan kepala untuk kita berdoa. Kami menghampiri Engkau Tuhan, kami berterima kasih penyertaan dan pemberkatan perlindungan Tuhan yang nyata terhadap kami. Sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu secara khusus yang tidak ada apa-apanya, biar menjadi berkat buat banyak orang karena Engkau yang mengurapinya. Berkati juga kami semua yang mendengar, agar kami sama-sama diberkati dan boleh menjadi berkat buat banyak orang, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin, amin. Shalom saudara. Saudara yang Tuhan kasihi, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang cukup simple, yaitu berlindung. Sekali lagi, berlindung. Saya akan bacakan ayat Alkitab di dalam Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, berlindung. Berlindung ini artinya kita ada di dalam tempat yang aman. Kita ada di tempat yang aman untuk sesuatu hal yang mungkin menjadikan kita menjadi korban. Jadi kita tidak akan menjadi korban karena kita berlindung. Artinya ada sesuatu di balik depan kita. Kita berlindung di belakang sehingga kita tidak akan terlihat oleh situasi sesuatu apapun yang ada di depan kita yang seolah-olah mereka ingin menghancurkan kita atau ingin mencelakakan kita atau ingin membuat kita menjadi hancur, rudin dan sebagainya. Dan kita berlindung pada satu perlindungan yang benar-benar aman. Saudara yang Tuhan kasihi, dari sesuatu yang kita tidak tahu di depan sana yang ingin menghancurkan kita, jadi kita tetap berlindung pada situasi yang aman, yaitu bisa dari serangan musuh. Sesuatu itu bisa sesuatu yang memusuhin kita, ingin memukul atau ingin menghancurkan atau mungkin ingin menembak kita. Kita berlindung pada perlindungan yang aman. Bukan saja pada sesuatu yang musuh. Mungkin seperti zaman-zaman dulu orang suka berlindung karena mungkin angin sakal yang sangat dahsyat besarnya. Dia tidak mungkin berlindung pada sesuatu halaman hamparan yang luas, tetapi dia mungkin berlindung di semak-semak batu yang besar atau bukit-bukit yang terjal, sehingga dia berlindung di situ dari amukan angin yang akan menerbangkan atau ingin menghempaskan diri kita. Atau mungkin saudara, pada serangan-serangan binatang. Saya ingat pada waktu zaman dulu orang membuat rumah itu seperti rumah joglo, ada space kosong di bawah. Dan dia naik tangga dan saya pikir itu rumah itu untuk berlindung dari binatang-binatang buas yang suka merayap
ular sanca, ular kobra, atau beruang, atau singa, ataupun binatang-binatang buas lainnya. Dan mereka aman di dalam rumah itu untuk berlindung. Zaman peperangan orang berlindung dari tentara-tentara musuh, mereka berlindung untuk mengamankan pasukannya. Mereka tetap berlindung untuk mencari sesuatu aman supaya tentaranya tidak binasa. Makanya dia menyiapkan satu perlindungan yang kuat. Mungkin seperti bukit-bukit tanah atau batu yang mereka sudah susun, atau mungkin seperti karung yang diisi pasir untuk bersembunyi dan sebagainya dari serangan tentara musuh. Saudara yang Tuhan kasihi, dan inilah yang namanya berlindung. Mungkin kalau kita kaitkan dengan pandemik seperti COVID-19, saudara, ada banyak orang berlindung dengan masker, ya saudara, dengan masker, dengan cuci tangan, ya, dengan melepas baju setelah kita bepergian dan kita mandi bersih, dan itu merupakan satu perlindungan yang sifatnya melindungi diri kita dari virus corona atau COVID-19, saudara. Dan itulah yang dikatakan sesuatu yang penting untuk kita berlindung. Saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa contoh kalau kita mengatakan berlindung yang benar-benar benar, saudara. Seperti seandainya kita seorang prajurit yang tadi saya katakan, itu berlindung pada suatu benteng yang besar. Saya mengalami sesuatu pada waktu remaja dulu. Pernah lihat di daerah kota yang saya tinggal. Saya tidak sebut kotanya, tapi saya melihat benteng itu sekarang dipakai untuk pasar tradisional, tetapi benteng itu cukup kuat. Atau mungkin kami sebut saja benteng Fort Rotterdam, ya. Ini benteng yang terdapat di Makassar atau Sulawesi Selatan. Benteng ini cukup terkenal, saudara, ya. Kalau tentara musuh menyerang dan tentara kita ini masuk ke benteng itu, atau tentara Belanda masuk ke benteng itu, tentara Belanda aman, saudara. Walaupun ditembak, dimeriam, itu benteng Rotterdam itu, saudara, tidak akan pecah, tidak akan hancur, bahkan seperti mental saja. Kenapa? Karena benteng ini terbukti untuk perlindungan tentara Belanda saat itu, saudara. Nah, inilah yang namanya perlindungan yang benar-benar kokoh, benar-benar terbukti. Contoh berlindung pada suatu benteng ini merupakan suatu kekuatan yang dahsyat. Contoh lain, saudara, berlindung pada perlindungan yang kuat seperti para nelayan, ya. Nelayan itu berlindung pada suatu bukit, pulau-pulau, pada waktu mungkin angin sakal ataupun ombak yang menerpa itu begitu kuat, nelayan itu cepat-cepat merapat ke pantai dan dia mengamankan dirinya. Mungkin akan terjadi seperti tsunami kecil, dia berlindung di pulau-pulau dan dia berlindung di bukit-bukit pantai itu, saudara. Dan pada waktu dia berlindung di bukit pantai itu, saudara, dia merasa aman, dia merasa safety. Dia tidak takut dengan binasa. Karena apa? Karena bukit-bukit itu menjanjikan sesuatu perlindungan yang kuat. Jelas, saudara. Suatu perlindungan yang demikian itulah yang kita butuhkan. Atau mungkin seekor ayam, induk ayam, yang mempunyai beberapa ekor anak ayam. Pada waktu anak-anak ayam itu mengalami sesuatu musibah atau mungkin akan dimangsa oleh ular atau dimangsa oleh binatang-binatang yang lain, induk ayam itu langsung, saudara,
dia mengepakkan sayapnya. Kemudian dia menarik itu anak-anak ayam itu untuk masuk ke dalam kepak sayapnya. Dan induk ayam ini merupakan suatu perlindungan yang kuat, yang menjanjikan, yang akan melindungi anak-anaknya dari bahaya yang ada di depan itu, saudara. Dan seekor induk ayam ini akan melawan, akan berusaha menghajar siapapun yang akan mengganggu anak-anak ayam itu, saudara. Saudara, inilah yang satu gambaran berlindung pada perlindungan yang benar. Sekarang saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak anak Tuhan mencari perlindungan karena faktor-faktor seperti yang di atas itu, saudara. Ya, faktor-faktor apa saja yang ada banyak anak Tuhan mengalami sesuatu permasalahan, dia menginginkan suatu perlindungan yang real, yaitu seperti faktor sakit atau penyakit yang ada di dalam kehidupannya. Mereka berlindung. Selain dia mencari dokter yang hebat, dia mencari obat yang bagus, tetapi dia berlindung kepada Tuhan karena dia percaya bahwa di dalam Tuhan ada mukjizat, di dalam Tuhan ada kuasa. Makanya dia berlindung kepada Tuhan. Hanya mungkin sakit penyakit itu minta Tuhan jamah, minta Tuhan sembuhkan dan kembali sehat kembali. Dan itulah harapan anak-anak Tuhan yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Atau mungkin saat-saat sekarang ini seperti pandemik, ekonomi yang pas-pasan, ekonomi yang mencekik leher. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, hanya Engkaulah perlindungan keluarga kami. Kami tidak mempunyai banyak uang. Kami justru banyak hutang. Kami memerlukan uang yang banyak, Tuhan, untuk kebutuhan keluarga kami, untuk makan, untuk bayar listrik, untuk bayar telepon, untuk air, dan untuk anak-anak sekolah. Kami memerlukan, dia bergumul minta perlindungan, Tuhan penuhkan kami dengan berkat-berkat jasmani, agar kami boleh menyelesaikan dengan baik. Saudara, bukankah kita banyak mengalami sesuatu kebutuhan itu yang kepepet itu, dan akhirnya lari kepada Tuhan, minta perlindungan. Tuhan, tolong kami. Saat ini kami butuh uang untuk membayar utang piutang. Tuhan, jamah kami, berkati kami. Bahkan kita menangis kepada Tuhan karena faktor ekonomi itu, saudara. Apalagi, saudara, pada waktu kita sekarang ini, saudara, ada banyak orang yang bermasalah dengan suatu pekerjaannya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang mem-PHK pekerjaannya. Banyak orang-orang pengusaha yang gulung tikar karena faktor ekonomi. Mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong kami pekerjaan kami. Tuhan, tolong kami usaha kami, Tuhan. Tuhan, tolong jamah kami agar kami tetap eksis, kami tetap ada di dalam pekerja, agar kami bisa membiayai kehidupan kami sekeluarga, saudara. Ada banyak juga orang yang berlindung kepada Tuhan, mohon mati-matian untuk kebutuhan sebuah rumah. Bukankah kita kerap kali berteriak kepada Tuhan, Tuhan, sudah 5 tahun saya berkeluarga, saya belum mempunyai rumah permanen. Berikan kami rumah yang RSS saja, saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, orang berteriak belum mempunyai mobil, orang berteriak belum mempunyai sesuatu yang bisa dia banggakan. Dan orang itu biasanya berlindung kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, seharusnya kita berlindung kepada Tuhan. Ya, saudara, berlindung kepada Tuhan
karena kita memang benar-benar membutuhkan Tuhan. Karena benar-benar kita butuh kepada Tuhan. Kalau kita tidak seperti itu, saudara, kita akan kerap kali kecewa. Kenapa? Artinya hanya satu-satunya Tuhanlah yang sanggup membentengi kita. Tuhanlah yang sanggup memagari kita. Tuhanlah yang sanggup akan membuka jalan bagi kita, melindungi kita, saudara. Tidak ada sesuatu yang sanggup seperti Dia, yang sanggup membentengi kita, yang sanggup menutupi kita dengan kepak sayapnya. Dia seperti Raja Wali yang menutupi kita dengan kepak sayapnya. Saudara akan tenang, saudara akan bangga, karena Allah itu yang selalu memperhatikan kita, baik itu pagi, siang, maupun malam. Dialah satu-satunya, tidak ada yang lain, dan tidak ada yang sanggup memelihara kita kecuali Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, menutupi kita seperti induk ayam. Saudara, menutupi kita dari segala musibah, sakit penyakitkah, atau dari kebutuhan ekonomikah, Tuhan akan memperhatikan kita. Ada banyak orang Kristen mencari Tuhan untuk berlindung karena hanya faktor-faktor dunia yang fana. Mereka mencari Tuhan karena dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dia mencari Tuhan karena dia butuh kesembuhan. Dia mencari Tuhan karena berkat-berkat Tuhan. Yang dicari itu berkat Tuhan. Yang dicari mujizatnya Tuhan. Yang dicari adalah kuasanya, bukan Tuhannya. Saudara yang Tuhan kasih, ada banyak saudara-saudara kita tertipu dengan cara seperti itu, saudara. Cari Tuhan, bukan cari berkat Tuhan. Tetapi cari Tuhan karena kita butuh Dia. Kita butuh Dia. Kalau kita tanpa Dia, saudara, kita akan kecewa. Kita tanpa Dia, kita akan hancur. Saudara yang Tuhan kasih, ada banyak mereka mencari Tuhan hanya untuk mengejar sesuatu popularitas. Nama kita, supaya kita diberkati Tuhan. Kita mencari Tuhan berlindung supaya kita diberkati Tuhan. Kita mencari Tuhan supaya kita menjadi kaya. Kita mencari Tuhan agar nama kita menjadi top, terkenal. Saudara, itulah kekeliruan kita di dalam kita berlindung kepada Tuhan. Hanya untuk popularitas, hanya untuk sesuatu nama yang terkenal. Tetapi kita perhatikan sekarang, dalam keadaan susah maupun di dalam keadaan kekurangan, atau di dalam sakit penyakit, atau di dalam kehidupan yang terancam, jikalau engkau memiliki Tuhan, saya katakan, engkau akan melihat tangan Tuhan sebagai perlindungan yang kuat. Dia akan menjamah kita, Dia akan mendekat kepada kita. Asal kita saja bersama Kristus. Perlindungan Kristus itu real. Perlindungan Kristus itu nyata. Dia akan memagari kita seperti benteng Rotterdam. Dia akan melindungi kita seperti seekor ayam dari anak-anaknya. Teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah mendekat kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita lemah. Dengan Tuhan kita kuat. Dengan Tuhan kita akan diberkati. Sebagai ayat penutup, saya akan membacakan sesuatu ayat dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang Tuhan kasihi, dalam situasi apapun, Allah akan menolong kita. Karena Allah tahu kita sanggup menanggungnya karena bersama dengan Kristus. Berlindunglah kepada Dia yang selalu membuka tangan dan pertolongannya buat anak-anak yang datang kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam ini. Engkau adalah bentengku, Engkau adalah pertolonganku, perlindunganku, sehingga kami aman di dalam Engkau Tuhan. Meteraikan benih firman-Mu di dalam sanubari kami dimanapun kami berada, karena Engkau baik dan kuat. Engkau sanggup menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Amin. Tuhan memberkati kita semua.